Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Ulfa bisa dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Safira, Hadir Bu. Erika, Hadir Bu. Maharani, Hadir Bu. Umay. Hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, saya lihat kalian kurang lebih semangat gitu ya. Iya, Kita Bu. melakukan SPV terlebih dahulu ya. Ya. Saya contohkan dulu. 5 fingers, clap, clap, clap. 4 fingers, butterfly. 3 fingers, okay, okay. 2 fingers, peace, peace. 1 fingers, shh. Yuk, kita bersama-sama ya. Sudah bisa kan? Sudah. Yuk, 1, 2, 3. 5 fingers, clap, clap, clap. 4 fingers, butterfly. 3 fingers, okay, okay. 2 fingers, peace, peace. 1 fingers. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan dua model, yaitu pertama model inquiry dan yang kedua adalah model kooperatif. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada data kelompok, dan yang kedua adalah dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah mendengar kata statistika? Sudah, Bu. Contoh dari statistika di kehidupan sehari-hari ada yang sudah tahu? Ya, Mbak Malika. Statistik digunakan untuk mengukur dominasi suatu tim terhadap satu pertandingan. Ya, baik, bagus. Ada lagi? Saya. Ya, silakan Mbak Zahwa. Ya, dengan membeli barang, kita dapat menganalisa setiap toko dan mencari toko mana yang paling murah dan paling bagus kualitasnya. Ya, betul banget. Statistika itu selain digunakan seperti yang sudah disebutkan tadi, seringkali digunakan dalam bidang penjualan. Misalnya kita punya usaha nih, menjual beberapa baju, beberapa model celana. Nah, kita tuh bisa melihat yang mana sih baju yang paling laku, yang mana sih baju yang kurang laku. Dengan statistika itu kita menjadi lebih jelas dan lebih tahu mana yang sekiranya bisa diproduksi lebih banyak dan mana yang sekiranya produksinya dikurangi. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur data kelompok. Unsur data kelompok yang pertama itu ada kelas. Kelas adalah interval suatu data yang memuat beberapa data. Bisa dilihat ya tabel di bawahnya. Kita bisa melihat dari baris yang kedua. Baris yang kedua itu merupakan interval kelas kedua. Yang kedua ada batas kelas. Batas kelas itu dibagi menjadi dua, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah ialah nilai terkecil pada kelas tersebut, dan batas atas ialah nilai terbesar dari kelas tersebut. Kita ambil contoh interval kelas kedua. Nilai terkecil dari kelas kedua berapa? 20. Nah, 20 itu merupakan batas bawahnya.
Sedangkan nilai terbesarnya 24. nah itu merupakan batas atas dari kelas kedua. Lalu yang ketiga ada unsur tepi kelas. Unsur tepi kelas juga dibagi menjadi dua, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah ialah batas bawah dari suatu kelas dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas ialah batas atas dari suatu kelas ditambah 0,5. Kita ambil contoh interval kelas ketiga. Di tepi bawah kan batas bawah dari suatu kelas dikurangi 0,5. Nah kalau interval kelas yang ketiga batas bawahnya berapa? 25. Dikurangi 0,5. hasilnya berapa? 24,5. Ya. Terus tepi atas tadi kan batas atas ditambah 0,5. Tepi atas dari kelas ketiga itu berapa? 29. ditambah 29,5. ya, bagus. Lalu yang kelima itu ada panjang kelas. Panjang kelas adalah selisih antara tepi atas dengan tepi bawah. Kita ambil contoh dari interval ketiga ya, kan sudah diketahui tepi bawah dan tepi atasnya. Jadi cara mencari panjang kelas tepi atas dari interval kelas ketiga berapa? 29,5. Dan tepi bawah dari interval kelas ketiga 24,5. Nah kita kurangkan, jadi hasilnya 5. bagus. Selanjutnya itu ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas suatu kelas. Nah kita ambil dari interval kelas ke-1. Interval kelas ke-1 memiliki batas bawah berapa? 15. Lalu batas atasnya interval kelas pertama 19. 11. Tambah ya 19. Lalu dibagi 2. 15 sampai 19 itu 34. 34 dibagi 2 yaitu 11. Jadi bisa diketahui bahwa nilai tengah dari interval kelas pertama itu 17. Bisa juga kalian mencarinya dengan lebih simpel kalau interval kelasnya sedikit. Kalau panjang kelasnya sedikit itu misal kita ambil interval pertama ya 15, 16, 17, 18, 19 memiliki panjang kelas 5. Nah yang nilai tengahnya itu adalah nilai tengah dari panjang kelas ini. Berarti berapa? 17. Jadi ini tadi adalah unsur-unsur dari data kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita next. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai LKPD 2 lembar. Tiap-tiap kelompok nanti mengerjakan yang lembar pertama dulu, baru kemudian lembar yang kedua. Nah, lembar yang kedua itu menggunakan pengukuran yang Ibu bawa ini. Untuk kelompok yang mendapatkan meteran baju itu mengukur panjang bahu dari temannya, mendapatkan penggaris, mengukur panjang sepatu temannya,
Dan kalau mendapatkan meteran bangunan, mengukur tinggi badan dari teman-temannya. Sudah jelas? Jelas. Kelompok pertama, Ibu bagikan LKPD-nya. Dan alat ukur meteran bangunan. Lalu kelompok kedua, Ibu bagikan alat ukur penggaris. Dan kelompok ketiga, Ibu bagikan alat ukur meteran baju. Lalu yang lembar kedua, yang ini bisa dilihat terlebih dahulu. Ini kalian mengukur, lalu dibentuk seperti yang tabel di halaman pertama ya. Dicari frekuensinya, nilainya, tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah kelas. Sudah dimengerti? Iya. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Ibu berikan waktu berapa menit anaknya? 20 menit aja ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Bisa dimulai dari sekarang. Terus 76 tambah 80. Terus mana 78? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Silakan dilanjutkan lagi. 80,5. Ya baik, waktunya sudah selesai ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu ingin presentasi satu kelompok untuk yang lembar pertama. Ibu ingin kelompok pertama yang mempresentasikannya. Silakan bisa maju semua. Hasil diskusi dari kelompok pertama, kita terdapatkan nilai dari 71 sampai 75, frekuensinya 2, dengan tepi bawahnya 70,5, dengan tepi atasnya 75,5, dan titik tengah kelas 73. Terus yang data interval kedua ada nilai 76 sampai 80 dengan frekuensinya 4, tepi bawahnya 75,5, tepi atasnya 80,5, dan titik tengah kelas 78. Baik, bagus sekali. Apakah yang lain sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kelompok satu. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, setelah kita diskusi kelompok, di sini Ibu punya soal evaluasi jumlah 2 soal saja, tapi dikerjakan individu, tidak berkelompok ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 15 menit. Jawabnya sudah selesai ya. Iya, Bu. Silakan dikumpulkan. Baik, tidak terasa ya sudah di penghujung waktu. Hari ini kita belajar apa saja teman-teman? Unsur-unsur dasar kelompok. Ya. Lalu unsur data kelompok itu tadi ada apa saja?
Panjang Tadi pengertian dari kelas itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Erika. Kelas adalah suatu interval, suatu data yang memuat beberapa data. Ya, bagus. Lalu untuk pengertian dari batas kelas, silakan Mbak Umay. Pada setiap kelas terdapat dua batas kelas, yaitu batas bawah atau nilai terkecil pada kelas dan batas atas atau nilai terbesar pada kelas. Ya, bagus sekali. Dan yang ketiga ada tepi kelas. Apa sih itu tepi kelas? Ya Bu, Silakan Mbak Safira. tepi kelas terbagi menjadi dua, yaitu tepi kelas bawah dan tepi atas bawah. Tepi bawah kelas adalah batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Bagus banget Mbak Safira. Kalau panjang kelas ada yang Saya, tahu? Bu. Silakan Mbak Nisa. Panjang kelas adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Ya, dan yang terakhir ada titik tengah kelas. Ada yang tahu titik tengah kelas itu apa? Saya Bu. Silakan Mbak Tanti. Nilai titik tengah kelas atas adalah setengah dari jumlah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Ya, baik. Sudah mulai mencerna ya, sudah mulai menyerap ilmu-ilmunya yang tadi. Iya Bu. Silahkan kalian di rumah mempelajari main, median, dan modus dari data kelompok untuk kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Dimengerti? Mengerti. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Silakan Mbak Eri dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama duluan ya. Ya, Bu, hati-hati. Time